Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Nitro Rush 2016. Bercerita tentang seorang navi yang rela kabur dari penjara hanya untuk bertemu dengan anaknya. Oke, kalau begitu langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan sekumpulan remaja sedang berpesta di bawah pengaruh narkoba jenis baru yang membuat pemakainya berhalusinasi seakan-akan memiliki sayap. Dan barang haram yang peredarannya masih terbatas itu sudah banyak memakan korban jiwa, terutama dari kalangan remaja. Scene film lalu berpindah di penjara. Seorang napi bernama Max terlihat sedang memandangi foto masa kecil anaknya. Tak lama dia dijenguk oleh ayahnya. Ayahnya memberikan sebuah buku dan sekeping foto Theo, anak Max yang kini berusia 17 tahun, tapi tidak pernah sekalipun menjenguknya di penjara. Diketahui kalau Theo membenci ayahnya yang merupakan seorang pembunuh. Max sedih dengan kenyataan tersebut, namun dia sadar akan kehilafan yang dia lakukan di masa lalu. Lalu pada keesokan harinya saat dia sedang membayangkan masa lalu bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang navi, suruhan dari seorang musuhnya yang disebut si pengacara. Tapi Max berhasil melumpuhkan kedua napi tersebut. Scene lalu berpindah di sebuah markas bawah tanah milik si pengacara. Daphne, istri si pengacara, menghampiri Theo dan Charlie yang sedang bekerja mengawasi dua orang ahli kimia. Di sini terlihat kalau Theo dan Daphne sepertinya memiliki hubungan yang khusus, dan si pengacara sepertinya menyadari akan hal itu. Tak lama anak buahnya yang bernama Colosso melaporkan bahwa sekumpulan polisi berusaha menggerebek markas tersebut. Menyadari akan hal itu, si pengacara lalu menyuruh Theo untuk menghapus semua data yang ada di laptop dan menyuruh Colosso untuk mengawasi Daphne. Sementara dia akan menemui polisi untuk mengulur waktu. Namun di keesokan harinya, kakek Theo melihat berita di TV tentang penangkapan si pengacara dan juga Theo. Untungnya Theo bisa dibebaskan dengan uang jaminan. Sesampainya di rumah, si kakek mencoba untuk menasihati Theo untuk yang kesekian kalinya. Tapi Theo malah menyalahkan ayahnya yang membuat dia menjadi seperti ini. Keesokan harinya, sipir penjara mengatakan kepada Max kalau direktur ingin bertemu dengannya. Di sisi lain, Theo mencoba untuk kabur dari rumah dengan memanjat jendela. Kembali ke Max yang sudah berada di sebuah gedung kosong dalam keadaan terborgol. Tak lama datang seorang agen bernama Pema. Pema mengatakan kalau si pengacara yang merupakan musuh Max telah berhasil diringkus oleh polisi tadi malam. Si pengacara dicurigai salah satu yang terlibat dalam sindikat jaringan narkoba jenis baru bernama Nitro Rush. Narkoba dengan dosis tinggi yang telah memakan banyak korban jiwa. Polisi kesulitan meringkus sindikat tersebut, dan si pengacara masih bungkam. Pema ingin meminta Max untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membuat si pengacara mau buka mulut. Namun Max menolak kerjasama tersebut. Pema lalu mengatakan kalau Theo juga ikut ditangkap karena bekerja sebagai hacker ilegal untuk si pengacara. Max marah besar mengetahui anaknya dimanfaatkan oleh musuhnya. Tanpa menunggu lama, dia langsung menghampiri si pengacara. Dan Pema membiarkan itu terjadi, berharap Max bisa membuat si pengacara buka mulut. Tapi setelah menghajar si pengacara dan kedua anak buahnya, Max malah memanfaatkan kericuhan tersebut untuk berusaha kabur dari penjara. Dengan mengancam si sipir, Max berhasil meloloskan diri. Dan langsung menuju ke rumahnya. Namun sang ayah sangat kecewa dengan tindakan berani mati anaknya tersebut. Max mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelamatkan Theo sebelum terjerumus terlalu jauh. Si ayah lalu menyarankan Max untuk bersembunyi di bengkelnya. Di dalam tidurnya, Max bermimpi ditembak oleh anaknya sendiri. Tak lama ayahnya datang membawakan kopi dan mengatakan kalau polisi memantau di depan rumah. Ayahnya merasa gagal mendidik Theo hingga terlibat dalam tindakan kriminal seperti sekarang. Namun Max mengatakan kalau dirinya lah penyebab Theo menjadi seperti ini. Dan Max berjanji akan membawa Theo kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Si ayah lalu mengatakan kalau dia tahu di mana Theo berada. Kemudian mereka berdua berangkat ke tempat yang dimaksud. Setelah mengantar Max, si ayah kemudian kembali ke rumahnya.
Di sana Max melihat Daphne baru saja tiba. Begitu juga dengan Theo. Max berniat menghampirinya namun dihalangi oleh Colosso. Dia mengatakan kalau kehadiran Max yang seorang buronan jelas akan mengundang kedatangan polisi. Max tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian memanjat pagar rumah itu dan masuk ke ruangan Daphne. Max bertanya di mana Theo. Daphne mengatakan kalau Theo bukanlah tawanan. Dan benar saja, Theo terlihat baik-baik saja di sana. Max kemudian menghampirinya, namun kehadirannya disambut dingin oleh Theo. Theo marah besar dan malah mengusir ayahnya tersebut. Dan kemudian dia pergi. Daphne lalu mengatakan kalau Max membutuhkan bantuannya untuk mengambil kembali hati Theo. Colosso mengatakan kalau polisi sedang menuju ke sana. Kemudian Daphne mengajak Max pergi dari tempat tersebut. Sementara Theo masih tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Charlie mengatakan setidaknya Theo bisa sedikit menghargai perjuangan sang ayah yang nekat kabur dari penjara hanya untuk bertemu dengannya, terlepas dari kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Kembali ke Daphne, dia mengajak Max bersembunyi di rumahnya. Kemudian dia menunjukkan botol Nitro Rush, narkoba yang paling banyak dicari. Daphne menginginkan formula Nitro Rush yang dilindungi oleh dua orang ahli kimia bernama Hugo dan Racine. Dan berkat Theo, Daphne berhasil melacak keberadaan lab mereka. Daphne ingin mengajak Max bergabung dengan timnya untuk mencuri formula tersebut. Max mengatakan kalau dia setuju untuk bergabung, asalkan Theo tidak ikut serta. Tiba-tiba Theo muncul dan mengatakan kalau dia wajib ikut karena semua rencana pencurian tersebut adalah idenya. Sementara Colosso tidak begitu senang dengan bergabungnya Max bersama tim mereka. Malam harinya Daphne menyarankan agar Theo memaafkan ayahnya karena Max bisa membantu memudahkan jalan mereka menuju ke lab. Melalui monitor Theo mendengar percakapan Daphne dan Max. Max bersikeras agar Theo tidak ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Kemudian Daphne mengancam akan memanggil polisi dan Max tidak akan bisa lagi bertemu dengan anaknya. Tidak punya pilihan lain, Max terpaksa menyetujuinya. Setelah itu Theo menjelaskan secara detail jalur menuju ke lokasi tempat lab berada dan formula yang mereka inginkan terkunci di dalam flash disk hingga membuat Theo dan Charlie tidak bisa melacaknya. Sementara akses menuju ke sana cukup berbahaya. Hutan yang harus mereka lewati telah terpasang sistem yang bisa mendeteksi jejak langkah. Mendengar itu, Max kemudian menyuruh Daphne menyiapkan tempat pelatihan dan segala peralatan yang dibutuhkan. Keesokan harinya mereka mulai berlatih layaknya pemanjat tebing. Sementara Max merasa mobil yang akan mereka gunakan kurang bertenaga. Dia lalu memutuskan untuk memodifikasinya. Kemudian Max membawa mobil tersebut ke bengkel Hubert yang merupakan teman lamanya dan langsung dipasangkan mesin turbo. Selanjutnya mereka mulai berlatih memanah. Setelah itu Max mengajak Theo untuk menguji mobil yang sudah selesai dimodifikasi tersebut. Di dalam mobil terjadi sedikit ketegangan antara ayah dan anak ini. Max mencoba menjelaskan perjuangannya untuk menyelamatkan ibu Theo. Namun Theo masih tetap saja menyalahkan Max atas kematian ibunya. Kembali ke rumah, saat Theo tengah mengawasi dua ahli kimia tersebut, Max mencoba untuk menasihati Theo bahwa dia hanya diperalat oleh Daphne. Tapi Theo sama sekali tidak menghiraukan nasihat ayahnya tersebut. Tanpa mereka sadari, Colosso telah merekam pembicaraan keduanya, dan Colosso juga menyimpan cairan Nitro Rush. Diam-diam Colosso mengirim rekaman percakapan Theo dan Max kepada si pengecara. Si pengecara menugaskan Colosso untuk terus mengawasi Theo dan Max. Malam harinya Daphne mencoba untuk menggoda Max, karena dia tahu Theo pasti sedang mengawasinya. Untungnya Max tidak terpancing. Hal itu membuat Theo semakin membenci ayahnya. Keesokan harinya mereka langsung beraksi. Di tengah perjalanan Theo mendengar percakapan Max dan Daphne yang sedang membicarakan dirinya. Setelah tiba di lokasi, Colosso terlihat sangat bersemangat. Hingga Daphne menyadari kalau Colosso menggunakan Nitro Rush. Lalu Max memintanya agar tidak ikut. Colosso tidak terima hingga terjadi sedikit keributan. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, mereka langsung menuju ke pembatas dengan arahan dari Charlie yang memonitori mereka dari mobil. Sementara Colosso bertingkah semakin aneh, efek dari Nitro Rush yang dia pakai. Saat mereka hampir sampai di pembatas, Charlie memberitahu kalau Hugo dan Racine akan segera keluar. Dan saat mereka keluar, sistem deteksi tanah menyala secara otomatis.
Kemudian Daphne, Max, dan Theo mulai beraksi dengan memanjat pepohonan. Sementara Hugo mempunyai firasat buruk mengenai lab. Rasin meyakinkan bahwa semuanya aman dan terkendali karena sistem keamanan tinggi yang sudah terpasang. Kembali ke Theo, tanpa sengaja handphonenya hampir saja terjatuh. Untungnya Max berhasil menangkap Theo sebelum dia menyentuh tanah. Daphne lalu memberitahu Charlie bahwa mereka sudah sampai ke atap. Sementara Colosso memberikan handphonenya kepada Charlie. Pengecara menugaskan Charlie untuk merubah rencana awal yang disusun oleh Daphne. Theo akhirnya berhasil memasuki lab dan langsung melakukan proses pemindahan. Sedangkan di mobil, Colosso mendesak Charlie agar segera mendapatkan formula tersebut. Charlie mengatakan kalau formula sedang dalam proses pemindahan dan yang tahu kodenya hanyalah Daphne. Mendengar itu, Colosso segera berlari menuju ke lab dan Charlie segera melaporkan hal itu kepada Daphne bahwa Colosso ingin merampas formula tersebut. Kemudian Max memaksa Daphne dan Theo agar segera meninggalkan tempat itu. Namun keduanya menolak karena proses pemindahan belum selesai. Sementara Hugo dan Rasin menyadari bahwa ada penyusup di lab mereka. Kemudian mereka langsung keluar membawa senjata. Sedangkan di luar lab, Colosso berusaha merampas formula yang sudah berhasil dipindahkan. Tak lama Hugo Rasin pun muncul dan baku tembak pun terjadi. Max dan yang lainnya segera memasuki mobil dan meninggalkan tempat itu. Namun Hugo dan Rasin terus memburu mereka dari belakang. Max berhasil kabur berkat kelajuan turbo yang dia pasang di mobilnya. Meskipun dia mengendarai mobil itu di bawah todongan senjata Colosso. Hugo dan Rasin kembali ke lab dengan keadaan kesal karena kehilangan resep formula berharga mereka. Dan di sana Hugo menemukan handphone Theo yang terjatuh. Dari handphone itu keduanya mengetahui alamat rumah kakek Theo. Dan secara kebetulan Theo membawa formula itu ke rumah kakeknya. Karena Colosso ingin merampas formula tersebut. Lewat telepon, si pengecara meminta Daphne untuk memberikan kode formula itu. Dengan ancaman Colosso akan membunuh Theo. Pengecara sudah tahu tentang hubungan Daphne dan Theo sejak lama. Rupanya Theo sudah mencuri kode itu dari Daphne dan mengubahnya. Ternyata selama ini Theo tidak pernah mencintai Daphne. Yang dia inginkan hanyalah formula dan uang. Di tengah keributan tersebut, Hugo dan Rasin muncul dan langsung melakukan penembakan. Mereka lalu melempar bom asap ke dalam rumah itu. Max kemudian meminta semuanya untuk keluar dari pintu belakang. Sementara dia akan menghadapi Rasin. Dan Daphne bertarung melawan Hugo. Hingga pada akhirnya duo ahli kimia tersebut berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya Daphne tertembak di perut. Kemudian Daphne berusaha menembak Max karena dia yakin Max akan membawa Theo pergi darinya. Namun belum sempat itu terjadi, Daphne langsung tumbang. Tak lama pasukan polisi pun tiba. Dua ahli kimia berhasil diringkus, sementara Daphne dan Colosso dilarikan ke rumah sakit. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Max dibuat seakan-akan kabur dari penjara. Padahal itu semua bagian dari kerjasama antara Max dan agen Vema dengan imbalan identitas baru bagi Theo. Dan semua jejak kriminalnya dihapuskan. Max melakukan itu untuk membantu Theo dan menebus kesalahannya. Theo mengatakan saat di lab sebenarnya dia tidak menyalin formula tersebut, melainkan menghapusnya. Melihat perjuangan Max, Theo akhirnya luluh dan memaafkan ayahnya itu. Beberapa bulan kemudian Max melihat video Theo sedang memperbaiki mobil dengan sang kakek. Tak lama sipir mengatakan kalau agen Vema ingin bertemu. Tapi kali ini tidak dalam keadaan terborgol. Di pertemuan kedua ini Vema mengatakan kalau sistem mereka telah gagal melindungi identitas Theo. Sepertinya seseorang mencoba mengincar Theo dan kakeknya. Vema kembali mengajak Max untuk menyelesaikan sebuah kasus besar dengan imbalan kebebasan. Dengan begitu Max bisa melindungi anak dan ayahnya. Tanpa pikir panjang Max langsung menyetujuinya dan film pun selesai. Jadi film ini adalah sequel dari film Nitro 2007 guys. Max yang saat itu adalah seorang pembalap terpaksa kembali ke dunia kriminal untuk mendapatkan donor jantung bagi istrinya. Namun dia gagal menyelamatkan sang istri tepat waktu karena organ jantung rusak dan ilegal yang dijual oleh si pengecara yang saat itu adalah temannya. Dan Max akhirnya ditahan karena terbukti melakukan pembunuhan. Oke, segitu saja dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.